Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan, jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus melakukan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik. Shalom. Ya, Kak Deborah mau menyapa buat kalian semua ya. Apa kabar semua? Semangat. Kurang semangat. Sekali lagi ya, dengan semangat, dengan sukacita. Apa kabar semua? Semangat, sukacita, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar semua? Semangat, sukacita, luar biasa. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh ya, hari ini Kak Deborah juga teman-teman di sini mengajak kalian dimanapun berada, kita mau beribadah sejenak ya. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebelum kita akan mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau mulai semuanya di dalam doa. Dengan sikap yang baik kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat beribadah kembali Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau siap memberkati setiap kami. Tuhan siap memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk, siap semangat memuji Tuhan. Semuanya katakan, Laskar Kristus, siap, yes. Sekali lagi, Laskar Kristus, siap, yes. Yuk kita nyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Dia besar, besar. Haleluya. Dia mengasihi
Sebab Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia menjadikan setiap kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Yuk dengan semangat nyanyikan pujian ini, lebih dari pemenang. Semangat ya. Yeay. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dari kalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dari kalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Libatkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dari kalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakannya. Haleluya. Libatkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan. Haleluya. Libatkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Kemenangan atas segala sakit penyakit, kemenangan atas kesulitan hidup. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dengan sikap hati yang baik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Sikap yang bagus semuanya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak yang akan menjelaskan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Ya, ketemu lagi nih sama Kak Eka. Gimana? Tadi pujiannya nyanyi bareng kan? Bergerak bersama kan? Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Hari ini kita belajar tentang satu orang pahlawan namanya Yefta. Siapa? Yefta, Y-E-F-T-A. Kita buka di Hakim-Hakim. Hakim-Hakim itu bukan perjanjian baru, tapi perjanjian lama. Hakim-Hakim pasal 11. Oke, sudah ya? Kalian cukup perhatikan dan standby sama Alkitabnya masing-masing juga. Kak Eka mulai baca dan jelaskan satu persatu. Karena kisah ini cukup seru dan cukup rumit, tapi seru banget. Oke, kita mulai. Perikopnya adalah tentang Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead, itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kira-kira gagah perkasa otomatis badannya gede. Kalau atlet di sini Adirai ataupun Deddy Corbuzier. Terus dia anak seorang perempuan sundal. Nah, apa tuh perempuan sundal? Perempuan sundal itu perempuan yang suaminya banyak, tapi suaminya bukan suami yang sah. Mereka nggak menikah secara resmi. Terus ayahnya Yefta namanya Gilead. Juga istri Gilead. Jadi si Gilead ini punya istri selain ibunya si Yefta. Melalui istri yang lain ini punya anak-anak juga banyak. Lalu kata anak-anak istrinya Yefta, anak-anak dari istrinya Gilead ini ngomong, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Perempuan siapa? Perempuan sundal itu tadi. Lalu Yefta lari, melarikan diri dari saudara-saudaranya dan diam di tanah Tob, T-O-B, tanah Tob. Di sana berkumpullah dia dengan para petualang dan aktivitasnya adalah pergi merampok.
Apa yang dirasakan Yefta saat itu? Sakit hati, dia marah. Loh, aku anaknya bapak, sudah nggak dapat harta pusaka, yaitu harta warisan, diusir pula. Akhirnya pergi aku ke tempat yang lain, yaitu Tob, dan menjadi perampok. Tahu pekerjaannya perampok? Kalau zaman dahulu merampoknya seringkali sembunyi di atas bukit, lalu ada orang lewat, didatangi, diserang, dan dijarah semua barang bawaannya, terus ditinggal. Itu perampok. Terus kita lanjut lagi. Di ayat 4, beberapa waktu kemudian ada yang namanya Bani Amon berperang melawan orang Israel. Ketika Bani Amon itu berperang melawan Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Orang sudah diusir, ngapain didatangi lagi ya? Kata orang-orang itu kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon. Kira-kira kalau jadi Yefta ya apa ya? Sudah diusir, terus diajak kembali lagi suruh jadi panglima. Panglima ini bukan sekedar panglima biasa, tapi panglima perangnya orang Israel. Terus tapi kata Yefta kepada orang tua-tua itu, bukankah kamu sendiri membenci dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Terus si tua-tua ngomong, memang kami datang kembali kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk. Lalu Yefta nih mikir, lumayan nih, aku dulu sudah diusir, disakiti, sekarang diminta bantuannya jadi panglima, terus kalau aku bisa memenangkan, otomatis aku jadi pemimpinnya mereka. Tawaran yang bagus nih. Lalu kata Yefta ngomong, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Nah, dari sini kita sudah tahu banyak hal. Yefta itu anaknya dari ibu yang Sunda. Dia diusir, otomatis pada saat ngusir dia nggak mungkin ya sudah pergi, pasti dia dihina, dicaci maki, kamu nggak bakal dapat harta warisan sama sekali, pergi kamu. Sudah diusir, akhirnya dengan keputusasaan dia menjadi perampok. Tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah pada saat dia merampok, terus Bani Amon lagi berperang sama Israel, dia tiba-tiba dipanggil. Sebenarnya kalau Kak Eka sih mungkin, alah males kok enak. Waktu dulu kamu ngusir aku, tapi sekarang kok butuh bantuanku. Kayak gitu. Melelahkan, bikin pusing, bikin sakit hati. Terus, tapi perhatikan di ayat 9. Kata Yefta kepada para tua-tua. Perhatikan ya. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Nah, di sini bukan hanya kesombongan ataupun rasa marah saja, tapi Yefta menyertakan Tuhan, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Jadi otomatis Yefta berperang bukan hanya dengan kekuatannya yang gagah, yang badannya gede atau apapun itu, tapi dia menyerahkannya juga bersama Tuhan. Terus lanjut nih, mulai ayat 12 dengan perikopnya Yefta dan Bani Amon. Terus Yefta nih, waktu posisi perang, Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku dengan memerangi negeriku. Dalam berperang zaman dahulu ada yang namanya pengirim pesan. Pengirim pesan fungsinya apa? Yang mengirimkan pesan antar pemimpin. Kalau Bani Amon yang mimpin lagi rajanya nih, sedangkan orang Israel yang mimpin si Yefta. Lalu si Bani Amon, rajanya ini ngomong, loh, Raja Bani Amon, orang Israel jika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Kenapa orang Israel diperangi oleh Bani Amon?
Karena Bani Amon merasa orang Israel sudah merampas daerahku, sudah merampas negeriku. Pada saat mereka berjalan dulu keluar dari Mesir, ingat waktu keluar dari Fir'aun dulu, 10 tulah dan sebagainya. Nah, Bani Amon merasa daerahnya itu diambil oleh orang Israel, dan Bani Amon berperang karena apa? Karena mau mengambil kembali daerahnya. Tapi tidak berhenti di situ saja. Selagi perang, pengirim pesan itu tetap jalan. Di antara peperangan itu para pengirim pesan itu bisa lalu lalang karena mereka memiliki tanda khusus kalau mereka adalah pengirim pesan, sehingga diperbolehkan lewat dan tidak boleh diserang. Oke. Dan di antara pesan-pesan itu mereka itu seperti sedang bernegosiasi. Negosiasi apa? Saling membela satu sama lain. Loh, aku loh. Si Yefta ngomong, kita orang Israel nggak ngambil kok tempatnya Bani Amon. Sedangkan Bani Amon, kamu loh ngambil punya, kamu ngambil tanah dari punyaku. Lalu terjadi perbincangan melalui pesan sampai akhirnya Bani Amon gak peduli, serang aja. Lalu akhirnya kita baca di ayat 27 dan 28-nya. Kesimpulan dari Yefta adalah, jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi kau berbuat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Namanya juga raja yang keras kepala. Di zaman dahulu rajanya itu tidak selalu baik. Ada juga raja yang jahat, banyak sekali. Terus pada saat berperang, Nazar, tahu Nazar? Bukan penyanyi dangdut itu ya, bukan. Nazar itu janji, bukan janji antar manusia, tapi janjinya kepada Tuhan. Kita perhatikan mulai ayat 29 sampai habis pasal 11 ini, karena ini poin-poin yang luar biasa penting. Roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasya, kemudian melalui Mispa, dan dari Mispa Gilead itu berjalan terus sampai ke daerahnya Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, ini nazar, ini janjinya Yefta kepada Tuhan. Janji ya, bukan sembarang janji, dan ini janji yang harus ditepati. Bagaimanapun juga harus ditepati. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, berarti harapannya Yefta menang dengan penyertaan Tuhan. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Wow, dikasih nih sama Tuhan. Dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Jadi ketika Yefta pulang perang dan Yefta menang, Yefta bakal memberikan apa saja yang keluar pertama kali dari pintu rumahnya. Jadi kalau yang keluar kucing nih, seumpama, ya kucingnya akan diberikan ke Tuhan sebagai korban bakar. Kalau yang keluar kambing, ya kambing. Kalau sapi, ya sapi. Seperti itu. Lalu kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Lanjut ke 34, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, nampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Yang keluar bukan kucing, sapi ataupun kambing. Yang keluar nih anaknya, anak perempuan satu-satunya. Terus gak punya saudara lagi. Kira-kira kalau janji kan harus ditepati nih. Apa yang akan dilakukan Yefta terhadap anak perempuan ini? Apakah dia akan dikorbankan? Ataukah Yefta akan kabur dengan anaknya? Kita lihat selanjutnya. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku undur. Sudah berjanji sama Tuhan nih, harus ditepati apapun yang terjadi. Tetapi jawab anaknya nih, Bapak,
Jika engkau membukakan mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai nazar yang kau ucapkan ini. Terus anaknya dikasih tahu nih sama Yefta, nazarku seperti ini Luna. Nanti ataupun apapun yang keluar pertama dari pintu rumah, itu yang tak berikan kepada Tuhan. Terus lagi katanya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke gunung dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Lalu jawab Yefta, ya sudah, pergilah. Lalu ia membiarkan pergi 2 bulan lamanya. Maka selama 2 bulan itu anak Yefta pergi ke gunung bersama teman-temannya menangis. Karena apa? Selama ini dia tidak kenal laki-laki, tidak bermain dengan teman-teman lawan jenis lainnya. Akhirnya dia harus dikorbankan, tapi dikorbankan untuk Tuhan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang dinazarkan itu. Jika gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat Israel. Ini hal besar yang jadi peringatan atas kejadian Yefta dan anaknya, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Kejadian nazar ini bukan hanya kejadian antar seseorang kepada Tuhan terus ya sudah biasa, tapi itu adalah kejadian yang besar. Karena apa? Karena Yefta sudah memenangkan bangsa Israel dari Bani Amon. Terus karena nazar itu harus ditepati juga, otomatis karena si Yefta mempunyai posisi yang tinggi, yaitu sebagai panglima perang, dia tahu dia harus menepati janji itu. Oke. Nah, dari sini saya akan memberikan 3 poin penting. Perhatikan baik-baik. 3 poin penting ini, yang pertama adalah seorang pahlawan bisa dari semua kalangan. Tidak peduli dia itu orang bangsawan, tidak peduli dia itu raja, bahkan orang pinggiran, bahkan keturunan dari orang Sundal seperti Yefta ini, semuanya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan. Jadi ketika kita merasa, aku bukan dari orang yang kaya, aku bukan dari orang yang hebat, papa mamaku biasa, aku juga biasa, kira-kira bisa nggak aku jadi pahlawan? Jawabannya tentu bisa, selama kita menyertakan Tuhan. Yang kedua, kita itu pasti menang selama kita mengandalkan Tuhan. Yefta diusir, tidak mendapatkan pusaka. Ketika diusir, dia diminta kembali, tapi dia mau, dan dia tidak pernah melupakan Tuhan dan selalu menyertakan Tuhan. Karena hal itulah maka Yefta menang. Terus yang ketiga, jika kita berjanji harus ditepati, seperti nazarnya Yefta. Meskipun susah, kita harus untuk nazar ataupun janji tersebut kita harus tepati meskipun susah sekalipun. Terus seringkali nih kita lupa. Contoh nih Kak Eka janjian sama teman Kak Eka, besok ya jam 11 kita kumpul di gereja. Kak Eka berusaha mengingat-ingat, tapi Kak Eka tahu, Kak Eka sadar Kak Eka punya keterbatasan. Kak Eka minta tolong ingat juga ya, supaya aku nggak kelewatan janjinya. Oh iya, gak apa-apa. Jadi nanti ketika Kak Eka harus ingat, terutama Kak Eka pribadi harus ingat dengan janji itu, Kak Eka kan kumpul jam 11. Tapi Kak Eka kan tetap manusiawi, karena Kak Eka gak bisa merasa, wah Kak Eka masih belum bisa nih seperti Yefta. Minta tolong orang lain, tolong ingat aku. Ternyata waktu sudah mendekati jam 11 ada yang mengingatkan, Kak ayo jam 11 ke gereja. Oh iya, makasih ya sudah nginget Jadi kalaupun kita nggak bisa sendiri, jangan lupa kita masih punya teman, kita masih punya orang tua tuh yang mengingatkan kita. Ya, Kak ulang sekali lagi poinnya. Yang pertama, pahlawan itu bisa dari semua kalangan. Yang kedua, kita pasti menang bila mengandalkan Tuhan. Mengandalkan siapa? Tuhan Yesus. Terus kalau kita berjanji harus ditepati.
Oke. Nah, sekarang untuk ayat hafalannya. Dari pasal yang sama, kita baca ayat 32. 32, siap ya? Kita baca bareng-bareng. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Sekali lagi. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Oke, itu ayat hafalannya. Jangan lupa record, lalu kirim ke grupnya masing-masing. Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sudah belajar tentang kepahlawanan salah satu anak-Mu Tuhan, yaitu Yefta. Yefta ini walaupun dia diusir Tuhan, tapi dia tetap menaruh hati kepadamu ya Bapa. Dia tetap setia kepadamu ya Tuhan. Tuhan, di sini kita sudah belajar tentang 3 poin yang cukup penting ya Bapa. Yang pertama Tuhan, kalaupun kami mau menjadi pahlawan, membantu orang lain Tuhan, kami bisa. Karena pahlawan tidak mengenal dari mana asalnya ya Bapa. Terus yang kedua ya Bapa, kami mau selalu menang, kami mau selalu bisa dan selalu berhasil, karena kami selalu menyertakan Engkau ya Bapa. Dan yang ketiga, kami mau belajar menjadi seorang yang tepat dan tidak ingkar janji. Kami mau menepati setiap janji-janji kami, dan kami mintakan penyertaan-Mu Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah benih firman ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah sehingga kami semua bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Ingat ya, bukan hanya mendengar, tapi kita mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tadi sudah ada ayat hafalan. Untuk ayat hafalan bisa kalian video, kirimkan ke grup masing-masing. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita yakin percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada dimanapun kita berada. Dan Tuhan menjadikan kita anak-anak yang lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengar mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati kakak-kakak kami yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati Oma Suko, memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Sentro. Tuhan juga memberkati pada sekolah minggu, kiranya kami semakin setia,
semakin taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kirimkan berkat atas bangsa kami. Tuhan sembuhkan dan pulihkan bangsa kami lebih lagi Tuhan. Memberkati Bapak Presiden kami, memberkati Wakil Presiden, bahkan Tuhan memberkati sampai pemerintahan yang terendah sekalipun Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami lebih lagi ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada, Tuhan hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Sertai kami Tuhan, jadikan kami pahlawan-pahlawan iman-Mu, supaya hidup kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga kami, memberkati segala apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan turun melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita percaya Tuhan senantiasa memberkati kita lebih lagi. Sampai ketemu minggu depan. Yuk kita ucapkan Tuhan Yesus memberkati sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.